tanda datangnya akhir zaman atau tanda datangnya kiamat, akan muncul prahara, akan muncul kejadian-kejadian yang aneh di akhir zaman. Apa salah satu tanda-tanda yang akan muncul, kejadian-kejadian yang akan muncul, kata Nabi? Kata Nabi, kelak akan muncul laki-laki yang takut kepada istrinya. Namanya kalau kata Sule kemarin apa namanya itu ya? Suami takut istri. Namanya sutri. Tak apalah namanya pokoknya. Suami takut istri. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Saya pun tak tahu itu. Belum pernah ketemu, ternyata baru dapat ini. Apa kata Nabi? Akan muncul kelak di akhir zaman suami-suami takut istri. Oh, itu sudah terjadi itu. Bukan terjadi lagi itu. Sedang asik duduk minum kopi, bang balik. Wah, kopi yang penuh pun bisa tinggal itu. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Allah berikan limpahan rahmat kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita 30 tanda datangnya atau 30 fitnah akhir zaman dalam pandangan Syekh Hasim Al-Asy'ari dalam kitabnya Ahlus Sunnah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah kita ceritakan tentang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari dijadikan satu rujukan oleh para orang-orang yang berlatarkan pesantren salaf. Jadi buku ini, buku Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, itu oleh pesantren-pesantren salaf itu dipegang. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah menjadi dasar pengetahuan bagi mereka untuk mempelajari bagaimana sebenarnya Islam itu dan berbagai macam pemahaman-pemahaman tentang keislaman itu disampaikan oleh Syekh Hasim Al-Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sebenarnya kalau Syekh Hasim Al-Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama, beliau sudah mengetahui keadaan sebelum beliau mendirikan Nahdlatul Ulama. Artinya begini, akan terjadi kejadian-kejadian firqah-firqah, dan itu sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Sehingga beliau mengarang buku ini agar bisa dipelajari, menjadi paling tidak menjadi parameter untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi kelak bakal terjadi. Jadi kalau ada perkataan Nabi yang tak terjadi, wah itu sangat tidak mungkin sekali. Karena hadis Nabi itu sudah perkataan Nabi. Perkataan Nabi itu datangnya dari Allah. Artinya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak mungkin sembarangan berbicara, itu tidak mungkin. Nah, sekian banyak yang disampaikan oleh Nabi terkait perkara-perkara yang akan datang di akhir zaman, dan itu dinukil oleh para ulama, bukan sedikit, banyak sekali, sangat banyak sekali. Sehingga perintah kita untuk bertahan, perintah kita untuk menjaga diri dalam Al-Quran itu bukan sebatas pada kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan hanya sebatas menjaga diri dari sholat, puasa, zakat, bukan. Tapi lebih tepatnya menjaga hati dari
menjaga diri dengan ibadah-ibadah yang memang kita jalani untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Dari ketaatan itu terbentuklah karakter. Dari terbentuknya karakter itulah kemudian kita mampu menjaga diri dari huru hara atau prahara akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi. Kenapa kita disuruh pegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita suruh dipaksa untuk tetap sholat? Kenapa kita disuruh menjalankan syariat Islam? Kenapa kita diperintahkan untuk berakhlak? Kenapa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ulil amri dan lain sebagainya? Kenapa kita diperintahkan untuk bertadabbur dengan Al-Quran? Alasannya sederhana, agar kelak kita di akhirat, agar kelak kita di akhir zaman mampu bertahan. Karena memang di akhir zaman itu banyak yang tak mampu bertahan. Banyak orang-orang yang tidak mampu bertahan. Sehingga Nabi memberikan pengetahuan kepada kita melalui hadis-hadis ini. Woi umat muslim, kelak akan terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi. Nabi menyampaikan itu agar kita sadar. Tapi akankah itu terjadi? Akan terjadi. Bagi siapa? Bagi mereka yang tak sadar. Jadi kejadian itu pasti terjadi. Tidak mungkin Nabi bilang nanti di akhir zaman akan terjadi nanti di akhir zaman akan tersebar zina, itu akan terjadi di mana-mana. Kalau seandainya tak terjadi, berarti nubuat Nabi salah, kenabian Nabi salah. Sama halnya dengan perkataan tabbat siyada abi lahabiu wa tab. Andai kata ketika itu Abu Lahab bersyahadat dia kepada Allah, kira-kira perkataan Nabi itu batal apa tak batal? Batal. Tapi karena sudah skenarionya Allah, tak jadi. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita perhatikan baik-baik itu di situ. Karena memang itu perkara. Nah, disinilah kemudian perlunya kita memahami prahara kejadian-kejadian itu untuk menambah pengetahuan kita, yang pertama. Yang kedua, menambah keilmuan kita. Yang ketiga, menambah keimanan kita. Oh, kalau kami tak jaga-jaga diri, maka paling tidaklah, apa paling tidak, kita terjerumus dalam gemerlapnya dunia. Nah, ini kemudian yang ingin kita bahas pada subuh hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sampai nomor 13. Sekarang kita ulang sedikit di nomor 13. Yang ke-13. Kata Nabi yang ke-13, "Idza ata'a ar-rajul imra'atahu wa aqqa ummahu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid." Rawahu At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tanda datangnya akhir zaman atau tanda datangnya kiamat, akan muncul prahara, akan muncul kejadian-kejadian yang aneh di akhir zaman. Apa salah satu tanda-tanda yang akan muncul, kejadian-kejadian yang akan muncul? Kata Nabi, kelak akan muncul laki-laki yang takut kepada istrinya. Namanya kalau kata Sulit kemarin apa namanya itu ya? Suami takut istri. Namanya sutri. Tak apalah namanya pokoknya. Suami takut istri. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Saya pun tak tahu itu. Belum pernah ketemu, ternyata baru dapat ini. Apa kata Nabi? Akan muncul kelak di akhir zaman suami-suami takut istri. Oh, itu sudah terjadi itu. Bukan terjadi lagi itu. Sedang asik duduk minum kopi, bang balik. Wah, kopi yang penuh pun bisa tinggal itu. Ini zaman sekarang nih begitu. Zaman yang serba sudah terbalik. Apa maksudnya zaman terbalik itu? Di salah satu daerah di Jawa Barat itu, suaminya Jawa, tenang Bu, tenang, di Pekanbaru tak ada. Salah satu cerita yang paling unik itu di salah satu kota di Jawa Barat itu. Tapi ini cerita ya.
laki-lakinya jaga anak, istrinya kerja itu. Istrinya kerja keluar, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri, jadi TKI. Jadi TKI itu. Suaminya di rumah saja. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pergi ke tanah suci, juga nanti banyak bapak ibu akan mendapatkan para orang-orang yang datang ke Saudi, yang perempuan khususnya itu mereka meninggalkan anak istri mereka itu. Mereka tinggalkan anak istri, anak dan suami mereka. Mereka pergi keluar kota, keluar negeri, ada yang ke Mekah, ada yang di Jeddah, ada yang di Riyadh, ada yang di Madinah. Itu kerja itu. Kerja, ada yang jadi mutawifah, ada yang kemudian jadi petugas travel, kerjasama dengan travel cuma untuk mencari. Itu kalau kita tanya, itu mereka punya anak itu. Ada yang punya anaknya 2, ada yang 3, ada yang 1, ada yang belum pernah pulang 10 tahun, belum pernah jenguk orang tua anaknya. Ini zaman. Sebenarnya yang punya kewajiban kerja siapa? Laki-laki. Perempuan tak ada kewajiban untuk bekerja. Tapi laki-laki kami pemalas, Ustaz. Ini tidak mungkin disampaikan. Ini tidak mungkin disampaikan ini. Ini aib bagi laki-laki. Oh, kalau ada ibu-ibu menceritakan aibnya suaminya kepada yang lain, wah itu calon penghuni itu. Tidak boleh kita menceritakan aib daripada suami kepada siapapun. Suami aku enggak kerja, tutupi, jangan sampai orang tahu. Karena kalau tetangga tahu atau siapapun yang tahu kalau suami kita tak kerja, habis dah tuh. Dicaci maki orang, direndahkan orang, itu sudah biasa. Baik, kembali pada poin tadi. Idza ata'a ar-rajul imra'atahu wa aqqa walidayh. Kelak di akhir zaman kata Nabi akan muncul laki-laki yang patuh kepada istrinya. Kemudian kepatuhannya terhadap istrinya menyebabkan kedurhakaannya terhadap orang tuanya. Ndak balik tahun ini nak, ndak. Ini kebetulan mertua mau hajatan. Sudah 3 tahun kau tak balik, kata maknya. Iya mak, insyaAllah lah, mudah-mudahan tahun depan balik lagi. Tahun ini tak jadi balik. Tahun depannya ditunggu sama maknya lagi. Ada pula alasan lagi. Inilah kadang-kadang kondisi kita saat ini. Laki-laki bukan lagi menjadi orang yang dipegang oleh keluarga, tapi justru dipegang kepalanya oleh istrinya. Ibu-ibu jangan tersinggung. Ini keadaan aja ibu, jangan tersinggung. Begitulah keadaan kita. Kalau ada istri ngomong, oh maaf orang rumah lagi ini, cepat balik, hilang cerita. Tapi kalau orang tua kita masih berpikir, nanti kalau aku balik, anakku sekolah bagaimana? Orang tua istriku bagaimana? Habis. Ini kondisi kita saat ini. Ketakutan seorang suami terhadap istri itu sangat-sangat kelihatan saat ini. Zaman dulu tak. Zaman dulu orang tua zaman dulu apa kata suami? Karena mereka tahu suami itulah imam mereka yang harus mereka dengar. Kalau sekarang terbalik. Apalagi kalau sekarang nih perempuan sudah boleh kerja tuh, naik tuh. Naik semuanya naik. Jadi penyebabnya apa? Salah satunya adalah ekonomi. Kenapa demikian? Karena banyak perempuan yang merasa ketika mereka sudah punya penghasilan, oh mohon maaf, kalau kau tak mau ikut aku tak masalah. Aku udah kaya, aku punya duit. Aku bisa lakukan apapun. Aku cari 10 laki-laki pun bisa. Kenapa dia pandai bersolek? Inilah akibat kalau rumah tangga tidak dibumbui dengan agama, dengan nilai-nilai agama, susah. Cerita yang paling unik lagi, ketika orang tuanya minta duit, dia harus izin sama istrinya dulu. Bentar ya bu, saya izin sama istri saya dulu, saya tanya dulu. Astagfirullah. Apa kata istrinya? Kebutuhan rumah tangga kita aja belum cukup, bang, apa mau ngasih mak abang pula? Itu kadang-kadang. Kadang memberi ibu kandung itu dipertanyakan. Kita ini anak laki-laki itu punya tanggung jawab kepada kedua orang tua kita. Punya tanggung jawab. Kedurhakaan kita terhadap orang tua menyebabkan tidak baiknya rumah tangga. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada rumah tangga yang sedang tidak baik-baik, carut marut dia, coba lihat kondisi dia dengan orang tuanya dulu. Itu yang pertama kali dilihat. Kalau kondisi dia dengan orang tuanya baik,
kemudian rumah tangganya masih carut marut, itu mungkin ada hal yang lain. Tapi kalau kondisi dia dengan orang tua dia baik, biasanya jarang rumah tangga itu hancur, tuh jarang. Jarang. Sangat jarang sekali kita temukan rumah tangga itu rusak karena kedurhakaan anak, karena berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Jarang. Hanya ada di dalam film, dan itu cuma ada di Indosiar. Serius itu, tidak ada lagi di film yang lain itu. Tetapi kalaulah dia durhaka dengan orang tua, kedurhakaannya terhadap orang tua itu akan menyebabkan semua perbuatannya, baik pekerjaannya, rumah tangganya, hartanya dan lain sebagainya, itu akan berkurang sedikit demi sedikit keberkahannya, bahkan seisi-isinya. Kenapa? Karena kedurhakaan kepada orang tua. Satu cerita yang sangat masyhur itu, seorang pemuda baik bisnisnya, baik dari istrinya, suaminya baik, penghasilannya bagus, banyak. Suatu ketika terjadilah satu clash antara dia dan orang tuanya. Mungkin ibunya kecewa, karena ibunya sedikit kecewa. Yang terjadi perlahan daripada rumah tangga yang tadi baiknya itu, anaknya bagus, sekolah semua, itu berkurang sedikit demi sedikit. Satu persatu Allah tarik. Mulai dari hartanya, mobilnya kecelakaan, bisnisnya hancur, anaknya tak sekolah, kemudian terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hampir terjadi perceraian. Sampai 4 tahun dia datang kepada salah seorang guru. Kalau bahasa kita alim, apa kata dia kepada alim? Saya sudah 4 tahun dilanda musibah rumah tangga, baik dari segi ekonomi, keluarga dan lain sebagainya. Apa kata guru tadi? Pernah tidak kau menyakiti hati orang tuamu sekali saja selama 4 tahun sebelum 4 tahun itu? Dipikir-pikirnya. Pernah 1 kali. Datang kau ke rumah orang tuamu, minta maaf, bersujud ke sana. Ternyata selama itu, selama dia punya clash dengan orang tuanya, selama 4 tahun dia tak pernah datang ke rumah orang tuanya. Allah tarik itu keberkahan. Nah, kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul laki-laki yang kemudian kedurhakaannya itu kepada orang tuanya disebabkan karena istrinya, disebabkan karena ketakutan dia kepada istrinya. Padahal terkadang ada istri yang mendukung perbuatan baik seorang suami kepada orang tua, tapi karena ketakutan seorang suami kepada istri tadi, ini berlebihan pula. Ada pak, istrinya baik-baik saja, bahkan istrinya mendukung suaminya berbuat baik kepada orang tuanya, tapi karena kecintaan seorang suami terhadap istri mungkin berlebihan, sehingga yang terjadi sebaliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terkhusus buat ibu-ibu, apapun yang dilakukan oleh seorang suami untuk ibu kandungnya, ibu-ibu adalah orang yang nomor 2 setelah ibunya. Jadi jangan pernah jadikan kita nomor 1, jadikan ibunya nomor 1. Hendaknya suami juga begitu. Ajarkan istri kita untuk menjadikan orang tuanya adalah orang yang paling disegani setelah orang tua kita. Ini penting. Kadang-kadang ego laki-laki ini tinggi pula. Kau hormati dulu orang tuaku, pokoknya orang tuaku nomor 1. Ini tidak betul juga begitu. Kedua-duanya itu penting, baik dari segi orang tua laki-laki dan perempuan, itu penting. Ada juga seorang istri jadi durhaka kepada ibunya hanya karena suaminya. Tapi kedurhakaan seorang istri kepada ibunya itu disebabkan oleh suaminya, maka itu menjadi tanggung jawab berat bagi seorang suami. Artinya begini, istri memang patuh kepada suami. Sekalipun meninggal orang tua istri itu, kalau suami bilang jangan kau keluar dari rumah tanpa izin aku, maka janganlah keluar lagi. Sekalipun orang tua meninggal tapi suami tak mengizinkan keluar dari rumah, tak usah keluar. Karena ini bagian penting dalam hidupnya seorang wanita terhadap suami. Itu penting. Akhlak yang paling mulia itu di situ. Bahkan dijanjikan oleh Allah itu surga tanpa hisab.
bagi seorang wanita yang mau berbakti kepada suaminya. Tetapi seorang suami harus mengajarkan bagaimana istrinya untuk patuh kepada orang tuanya. Ini yang paling penting. Artinya membangun komunikasi yang baik. Alaika bibirril walidain kilaihima. Kewajiban bagi kalian berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, kedua-duanya. Wa birri dzawil qurba wal abaid. Apa maksudnya? Barulah kemudian setelah kau berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, baru kau berbuat baik kepada orang lain. Ini orang lain baik sama orang lain, baiknya bukan main. Sama orang tua minta ampun, pelitnya na'udzubillah. Tenang ditraktirnya, kawan-kawannya makan ditraktirnya. Orang tuanya minta duit 10.000 pun susah. Kadang-kadang nih bu saya kasih tapi pinjam aja lah ya. Itu anak-anak calon apa namanya, tanda-tanda anak-anak durhaka begitu tuh. Baik, itu yang pertama, menyebabkan seorang laki-laki durhaka kepada ibunya atau kepada orang tuanya karena rasa takutnya kepada istrinya. Jadi ketaatan bisa menyebabkan, taat itu tak salah, tapi kalau taat tidak pada tempatnya atau taatnya berlebihan itu bermasalah. Makanya kita tidak boleh Bapak Ibu melakukan sesuatu itu berlebihan, itu tak boleh. Cinta kepada manusia berlebihan tidak bisa, mati dia kita ratap jadi sejadi-jadinya itu. Boleh Bapak Ibu lihat itu di kuburan tuh ada yang menangis sejadi-jadinya sampai pingsan dan lain sebagainya. Mencintai manusia itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Kalau kita kehilangan Allah biasa saja, tapi kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, minta ampun sakitnya. Dan ini bahasa. Baik, yang kedua, wa'adna sadiqa wa aqsa abah. Kata Nabi, kelak di akhir zaman, dari hadis yang sama, akan muncul orang-orang yang kemudian dekat dengan temannya tapi jauh dari orang tuanya, jauh dari bapaknya. Berkomunikasi dengan kawan baik, berkomunikasi dengan orang tua kesulitan. Berkomunikasi, bermuamalah, bersahabat dengan teman itu sangat biasa, sangat mudah terjalin. Tapi bersahabat dengan orang tua, dengan bapak sangat sulit. Dan ini kemudian mereka menganggap bapak bukan masaku, masaku bukan masanya bapak, jadi tak nyambung. Makanya ketika mereka mengatakan aku dengan temanku sejalan, tapi aku dan bapakku tak sejalan, ini masalah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan masalah? Ini karakter anak zaman now, karakter anak zaman sekarang. Anak lebih betah di luar daripada di rumah. Anak lebih betah di luar daripada di rumah. Kemana nak pergi jumpa kawan? Sebentar ya Bu. Oke, sebentarnya itu bisa berjam-jam. Jadi sekarang itu sebentarnya zaman sekarang ini tidak sama sebentar zaman dulu. Kalau sebentar zaman dahulu itu betul-betul sebentar. Kalau sebentar zaman sekarang itu lama tuh. Berarti kalau dia bilang lama berarti lama banget, bisa berhari-hari itu. Dan ini yang terjadi satu ketika beberapa hari yang lalu itu, tidak pandai berkomunikasi. Seorang pemuda, anak-anak tak pandai berkomunikasi dengan bapaknya. Jadi di rumah tuh anteng, diam. Anak dan bapak tak ada komunikasi. Saya bilang, wah ini rumah nih perlu diruqyah. Entah rumahnya diruqyah atau semuanya perlu diruqyah. Seisi-isinya sekalian. Rumahnya, orangnya perlu kita ruqyah. Bayangkan Bapak Ibu ketika anak di rumah, bapak di rumah, bapak ibu di rumah, tidak ada komunikasi sama sekali, atau kalau komunikasi seperlunya saja, ketika perlunya saja. Kira-kira rumah itu seperti apa rasanya? Bagi anak, kalau rumah itu tidak ada komunikasi antara anak dan orang tua, itu bagi anak-anak, mohon maaf, itu memang menjadikan pelariannya tempat kawan-kawannya. Bosan di rumah, sehingga dia keluar rumah. Ketika dia keluar rumah, dia cari kawan. Ketika bertemu dengan kawannya, dia merasa betah karena diskusinya, karena pembicaraannya dan lain sebagainya. Mungkin dikasih mainan dan lain sebagainya. Tenang dia, aman. Sehingga ini menyebabkan pergaulan dia tanpa batas, karakter dia tanpa batas, akhlak dia tanpa batas,
Ini menjadikan dia jauh dari orang tuanya. Dan Nabi sudah katakan kelak di akhir zaman akan muncul orang-orang yang seperti itu. Apa penyebabnya? Penyebab yang pertama komunikasi di dalam rumah tangga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangankan dengan istri dia, dengan cucu-cucunya pun dia mampu bermain. Bahkan dibawanya ke masjid, naik dia ke atas badan Nabi sedang sholat, dipegang oleh Nabi. Kelak menjadi satu hukum. Bagaimana hukumnya bawa anak ke masjid ketika menggendong anak? Kalau anak itu tak pakai pempes dan yakin kita kesuciannya, boleh. Tapi kalau kita tak yakin dia pakai pempes, kita tak boleh bawa gendong dia. Kecuali dalam keadaan memang ditakutkan mengganggu orang lain, baru dibolehkan. Apa dalilnya? Nabi bawa cucunya sholat. Nabi pernah gendong cucunya ketika sholat. Jadi dalil. Nabi dengan Siti Aisyah, boleh dibangun cerita ini Bapak Ibu. Nabi dengan Siti Aisyah setiap sore main lari-lari. Ketika Nabi dalam keadaan kosong setelah sholat asar, setelah Nabi sholat asar, kemudian Nabi mengaji, berkumpul dengan para sahabat dan sahabiat. Itu setelah itu Nabi pulang ke rumah, Nabi main-main, bermain-main dengan Siti Aisyah. Kalau Nabi di rumahnya Maryam, Nabi bermain. Bahkan Nabi membangun dialog yang bagus ketika dengan Maryam itu. Satu cerita, Nabi sampai ke rumah Maryam. Yang tak suka siapa? Siti Aisyah. Nah, ini bangun cerita Nabi lain cerita ya, tapi cerita-cerita bangun di belakang lagi. Jadi Nabi itu ketika datang ke rumah Maryam, sampai di rumah Maryam, itu Maryam siapkan keinginan Nabi. Apa yang disukai oleh Nabi? Yang disukai oleh Nabi roti canai dan lain sebagainya, roti canai, madu dan lain sebagainya, manisan dikumpulkan. Itu cerita. Nabi bercerita tentang Maryam. Apa saja, bagaimana keadaan hari ini. Nabi cerita. Nabi itu komunikatif, sangat komunikatif. Jangan dipandang tampang Nabi itu serius gitu. Enggak. Nabi itu juga humoris. Juga humoris. Dan bahkan di sekeliling Nabi itu tak sedikit orang-orang yang humor itu. Banyak. Ada Nuaim, ada Zaltan, ada dan lain sebagainya. Dan itu banyak. Artinya membangun komunikasi dalam rumah itu, dalam rumah tangga itu baik, bagus sangat. Dan Nabi sudah mengajarkan. Ketika Nabi dengan Hafsah, sama. Nabi dengan Hafsah itu sampai ke rumah. Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab. Siti Aisyah anaknya Abu Bakar. Maryam itu budaknya Nabi. Jadi Nabi punya anak 7. Satu dari istri dia yang bernama Maryam, yang Maryam itu budaknya baginda Nabi dari Mesir. 6-nya lagi itu dari Siti Khadijah. Dari perempuan yang lain tak ada satupun anak Nabi, kecuali anak angkat. Kalau anak angkat ya, Nabi punya anak angkat banyak. Anak angkat itu dari istri-istri dia yang diangkat oleh Nabi ketika Nabi menikahi ibunya. Tapi anak asli Nabi cuma 7. 6 dari Siti Khadijah, 1 daripada Siti Maryam. Yang lainnya tak ada. Siti Hafsah tak ada, Zainab tak ada. Kemudian Aisyah tak ada. Banyak istri Nabi itu 9. Dari 9 itu cuma 2 yang ada. Nah, bayangkan Bapak. Dan Nabi sekalipun tidak diberikan keturunan dari jalur yang lain, tapi Nabi membangun komunikasi yang baik. Sampai-sampai istri Nabi itu, salah satu di antara istri Nabi pernah cemburu ketika Nabi di rumah si A, kok bagus sekali komunikasinya gitu. Sebenarnya bukan itu. Karena ketika Nabi sampai di rumah dia, komunikasi mereka yang dijadikan lawan komunikasi oleh Nabi ini kurang baik. Jadi di sini harus paham Bapak Ibu. Komunikasi rumah tangga itu penting, sangat penting untuk membangun suasana. Yang pertama. Yang kedua, mengapa anak jauh daripada bapak? Bisa jadi karena bapaknya mungkin marah-marah, capek anak itu tadi. Yang ketiga, bisa jadi di rumah itu tidak ada terbangun nilai-nilai agama. Bisa jadi Pak, rumah itu bukan diisi oleh malaikat, diisi oleh setan. Kalau udah diisi oleh setan, bawaannya hawanya panas saja. Yang paling berbahaya yang keempat. Kenapa? Anak-anak sudah merasa nyaman dengan lingkungannya. Apa yang mereka terima di lingkungan mereka? 1, pergaulan mereka sudah bebas. Ketika pergaulan bebas, mereka sudah menikmati. Yang kedua, adanya HP. Wong di dalam rumah saja tak ada komunikasi, asal ada HP. Anak di dalam kamar, bapak di dalam kamar, ibu di dalam kamar. Di tengah-tengah setan. Di ruang tamunya tak ada orang. Anak tak ada komunikasi dengan bapak, bapak tak ada komunikasi dengan anak.
Dan itu bertahan berjam-jam. Nah, ini yang masalah kita. Anak dibiarkan main game online, judi online dan lain sebagainya. Dulu game online-nya pakai internet, artinya di warnet. Sekarang enggak. Sudah ada game online di HP. Nah, ini musilah kita hari ini, masalah kita. Jadi banyak pengaruhnya. Nah, yang terakhir, pengaruh yang paling besar lagi kata Imam Al-Ghazali, lingkungan. Lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perubahan karakter seseorang. Orang alim bertemu dengan lingkungan yang tidak alim, hari pertama dia kuat, ketiga dia kuat, kelima dia kuat. Kalau sudah 1 tahun dia tinggal di situ, agak berat sedikit nampaknya. Ini penting Bapak Ibu, apalagi yang tak kuat iman. Baik, itu yang kedua dalam hadis tersebut. Yang ketiga, wartafatil aswat fil masajid. Ini yang ngomong Nabi, bukan saya. Wartafa'atil aswat fil masajid, akan muncul golongan-golongan yang saling mengangkat suara dalam masjid. Ini bahasa terjemahannya. Sekarang saya terjemahkan dalam bahasa pemahaman para ulama. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan mengangkat suara di dalam masjid? Yang pertama, orang-orang di dalam masjid berselisih paham. Satu, terjadinya perselisihan antara satu dengan yang lain di dalam masjid. Di dalam masjid. Yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan di dalam masjid. Sehingga ketika rapat tahan angkat-angkat suara. Pokoknya golonganku wajib jadi ketua masjid. Pokoknya golongan ini wajib jadi ketua masjid. Kan muskilah nih Pak. Masalah kita banyak nih. Masalah masjid. Masjid bukan tempat mencari duit. Masjid bukan tempat untuk mencari wibawa. Masjid tempat kita untuk membangun ibadah dan ketakwaan. Dari ketakwaan itu, you dapat dunia, you dapat wibawa. Bukan mencari wibawa di dalam masjid. Ini rela berantem di dalam masjid. Di dalam masjid bisa lempar-lemparan, bisa pukul-pukulan di dalam masjid. Tidak malu kita. Harus malu kita. Ini masalah kita hari ini. Saling merebut antara satu dan yang lain. Apa jabatan masjid itu? Emang ketua masjid digaji? Oh, atau pengen mencari kepentingan di masjid itu? Ah, ini dia yang harus kita perhatikan. Orang sudah berpikir bagaimana masjid itu rame, dia masih berpikir bagaimana mencari jabatan di dalam masjid. Karena tak dapat ketua RT, saya carilah ketua masjid. Kadang-kadang harus kita pahami betul. Itu yang kedua. Yang pertama, perselisihan. Kalau berselawat bagaimana? Berselawat pakai gendang bagaimana? Di dalam masjid. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada bergendang di dalam masjid. Bagi saya itu hukumnya makruh. Sekalipun ada yang mengatakan mubah. Tapi bagi saya bergendang di dalam masjid tak baik. Bagi saya hukumnya makruh. Kalau makruh itu masih bisa dilakukan meskipun tidak disukai, tapi kan tak berdosa. Tapi ada yang masih ada orang-orang yang kemudian mengatakan mubah bermain gendang di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin karena yang penting jangan karena kita melakukan kemudian kita mengatakan mubah, karena kita tak suka kemudian kita katakan makruh ataupun haram. Artinya sesuaikan dengan kondisi pandangan para ulama bagaimana hukum bermain gendang di dalam masjid. Artinya itu bagian daripada itu. Tapi ada orang-orang yang kemudian bernyanyi di dalam masjid. Bernyanyi, nyanyinya pun tidak pula baik-baik. Selimut tetangga, kucing garong, poco-poco, itu nyanyi di dalam masjid, ngangkat suara. Nah, ini masalah kita hari ini. Baik, itu yang ke-13. Kemudian yang ke-14. Nah, ini yang ke-14 ini kasus lagi tenar soalnya, tapi ini kemudian kita tidak usah terlalu panjang kita jelaskan. Kata Nabi yang nomor 14, kelak di akhir zaman, idza zaharat al-qainat. Qainat, al-qainatu artinya biduan. Nah, ini dah banyak. Kalau biduan ini kan dah paham Bapak Ibu ya. Penonton biduan itu mesti lebih banyak yang daripada penonton imam masjid kita. Bapak buat lomba di sini, lomba tahfidzul Quran, di sampingnya itu lomba karaoke.
Bayangkan pengikutnya lebih banyak lomba karaoke atau lomba tahfizul Quran. Apalagi kalau lomba karaoke-nya itu diundanglah siapa namanya itu, biduan-biduan itu, Ayu Ting Ting. Coba Bapak Ibu bayangkan. Dan ini Nabi yang mengatakan, Nabi dalam hadisnya kata Nabi, hadis ini dianggap hasan karena ada sebagian yang meriwayatkan dari Imam At-Tirmizi. Kemudian hadis ini juga dianggap dhaif karena banyak yang mengatakan tidak ada jalurnya. Tapi diperkuat oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi itu. Oleh kata Imam At-Tirmizi, hadis ini termasuk hadis yang hasan, dihasankan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, idza zaharat al-qainat wal ma'azif. Nanti kelak di akhir zaman akan muncul namanya pesta fora dengan mengundang para biduan-biduan. Sekarang sudah kita tak asing lah. Ada namanya koplo, ada namanya dangdutan, dan lain sebagainya lah. Yang menjadi masalah adalah bukan masalah itunya. Yang menjadi masalah bagi kita adalah betapa banyaknya di situ, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung, perempuan-perempuan berjoget dengan pakaian-pakaian tidak senonoh. Bahkan mohon maaf betul, memang sengaja dibuat begitu biar banyak pendukungnya, biar banyak yang melihat. Sekarang logika kita lihat sekarang Bapak Ibu, ada foto perempuan tak pakai baju atau mohon maaf bertelanjang dada kalau bahasa kitanya. Itu kalau diposting saja, itu yang komen banyak sekali yang komen. Cuman komen doang. Bagaimana kalau itu betulan? Jelas lebih banyak. Sekarang boleh lihatlah orang-orang yang bernyanyi dengan lagu-lagu yang tidak mendidik sama sekali. Saya katakan lagu-lagu itu yang dinyanyikan tidak mendidik sama sekali. Tapi mohon maaf, dinikmati oleh sebagian kalangan-kalangan, termasuk umat muslim itu sendiri. Bahkan ada sebagian golongan yang mohon maaf mendukung acara-acara demikian. DJ, kadang-kadang DJ-nya perempuan, pakai celana pendek, pakai kutang, nggak pakai apa-apa. Ya Allah ya Rabbi, saya bilang, itu mengundang itu. Jadi jangan salah, mohon maaf, jangan salah. Kalau suatu ketika Allah menurunkan bala, menurunkan azab, menurunkan cobaan, nanti ada dalam hadis ini juga. Kenapa kok kejadian-kejadian itu besar, kejadian-kejadian besar itu muncul berurutan tawalli, alat tawalli sering terjadi? Bisa disebabkan karena kemaksiatan yang kemudian terang-terangan, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia terang-terangan, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi sekarang. Dan itu juga ada dalam hadis nanti. Dalam hadis ini juga, dalam 30 tanda akhir zaman itu ada nanti disampaikan oleh Syekh Hashim Al-Asy'ari. Yang kedua, ma'azif, dipermainkannya alat musik. Ini yang kemudian dijadikan perdebatan oleh para ulama. Ma'azif, musik, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro dan kontra pada aspek sebab, yang kemudian pada aspek itu mereka berikhtilaf, tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ada unsur di belakang itu untuk saling menjatuhkan, untuk saling mencaci, bahkan harus sampai mentakfiri. Ini yang muskilah, masalah besar itu. Gara-gara permainan musik seperti ini, yang oleh para ulama dianggap itu debatable, ikhtilaf, sampai bisa mengkafirkan. Satu ibadah yang sifatnya furu', yang bisa dijadikan ikhtilaf, berbeda pendapat para ulama tentang satu perbuatan tadi, satu transaksi tadi, kemudian ulama berikhtilaf, ada yang setuju, ada yang tak setuju, dan harus sampai mentakfiri. Yang salah bukan pada aspek sebabnya, yang salah pada aspek takfirinya. Mesti ada sesuatu yang mereka sembunyikan, mesti ada sesuatu yang mereka inginkan, sehingga harus menjatuhkan orang tersebut. Dan ini harus dipahami baik-baik. Ini karakter akhlak ma'azif. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini adalah kelak akan muncul orang-orang yang suka mendengarkan musik tapi tak suka mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Ini betul apa betul? Orang ngaji di malam Ramadan, datang orang
berisik. Begitu Pak. Ini nyata nih, baru Ramadan kemarin terjadi. Apa kata jamaahnya? Ini kebetulan Pak Imamnya pintar pula. Apa kata Pak Imam? Bapak kalau ada dangdutan datang atau marah katanya? Diam langsung. Karena dia tahu yang marah itu yang suka dangdutan. Yang marah itu yang suka dangdutan. Diam, merah mukanya. Kami mau tidur. Besoknya corongnya apa nama toaknya itu diarahkan ke rumah orang yang marah tadi. Sengaja Pak. Saya bilang wah ini kacau memang. Tapi begitulah keadaan kita Bapak Ibu. Orang lebih banyak menikmati bacaan, orang lebih banyak menikmati musik ketimbang dulu Bapak Ibu kita sering mendengarkan suara ngaji. Bahkan sekarang mohon maaf masjid-masjid sebelum azan itu sudah mulai jarang ada yang ngaji-ngaji. Kalau dulu kita sering dengar itu ngaji-ngaji muammar. Dulu kan sering dihidupkan muammar. Kemudian Syekh Tayyib dan Syekh Talib itu sering ngajinya yang pakai tilawah begitu. Sekarang sulit kita dengar. Kadang-kadang tiba-tiba langsung Allahu Akbar langsung azan. Dulu ada intro itu ada dulu. Intronya bukan nyanyi, intronya itu ngaji. Nah sekarang tak ada lagi. Tiap tahun bahkan kita selalu mengadakan lomba tilawah. Selalu mengadakan lomba tilawah. Mengapa di masjid-masjid sebelum azan itu tidak ada yang tilawah lagi? Tapi lomba tilawahnya terus. Lombanya saja. Tapi kebiasaan itu mulai kita berdoa mudah-mudahan kelak itu kegiatan kebiasaan kembali diangkat. Dulu maghrib mengaji. Sampai saat ini masih ada alhamdulillah. Cuman tak semasif dulu gerakan pertama biasa. Pertama semangat gerakan maghrib mengaji. Kemudian mulai akhir-akhir. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wajib Bapak Ibu ingat, semakin banyak gerakan-gerakan keislaman yang baik yang kita bangun, maka akan semakin banyak pula orang-orang yang tidak suka dengan gerakan-gerakan demikian. Itu sudah permainannya begitu. Nah, ini ada bikir subuh kita di sini. Ada gerakan subuh. Dulu tak ada gerakan subuh. Sekarang sudah banyak gerakan subuh. Ada gerakan subuh GSSB, ada bikir subuh, ada pokoknya subuh lah. Asal sholat aja tidak masalah. Jangan buat gerakan tapi tak sholat subuh. Ini masalah Pak. Semangatnya minta ampun buat gerakan subuh, tapi tak ada yang sholat. Ini muskilah. Tapi insya Allah kalau bikir subuh jelas sholat subuhnya itu. Wong sholat subuhnya sama Ustaz Abdul Somad ya kan. Baik. Wartafatil aswad. Kemudian ma'asih. Mendengarkan musik. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, apalagi sekarang ini musik mudah didengar. Tidak lagi pakai kaset, tidak lagi pakai CD. Dimanapun bisa kita mendengarkan musik di HP khususnya. Boleh kita cek di antara HP-HP anak muda itu. Ada ndak aplikasi Quran di dalam itu? Kalaupun ada, paling tidaklah minimal punya aplikasi Quran dululah dalam HP dia. Kadang-kadang jangankan baca Quran, aplikasi Quran pun tak ada. Jadi mohon maaf kalau seandainya banyak anak-anak yang saat ini tidak bisa baca Quran. Bahkan sampai setingkat kuliah itu banyak yang tidak bisa baca Quran. Dan ini pengalaman kami pribadi. Kebetulan saya ngajar juga. Dan itu beberapa kelas bisa kita uji dari sekian banyak mahasiswa itu yang bisa baca Quran dengan ya paling tidak baca Quran dululah gitu. Yang bisa baca Quran tak lebih dari 10. Tak lebih dari 10. Yang sisa-sisanya itu mohon maaf itu Al-Fatihah saja tak hafal. Al-Fatihah tak hafal. Bayangkan Bapak Ibu. Itu bukan menyedihkan, sangat menyedihkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu bukan peran guru saja, ingat. Perannya orang tua juga besar. Jangan peran guru saja yang dicari, yang dituntun. Anakku kenapa nggak bisa baca Quran? Bapaknya, ibunya kalau menyerahkan seutuhnya kepada guru, yang dididik guru itu tidak satu anak kita saja. Jadi peran orang tua untuk mendampingi guru dalam mendidik anak penting. Baik. Wasuribatil khumur. Dah khamar. Nah, sekarang Bapak Ibu khamar. Khamar ini tak sama dengan zaman dulu. Sudah banyak macamnya. Sekarang ada namanya nira, yang kemudian dipermentasikan atau dilamakan itu bisa memabukkan. Ada lagi namanya tua, ada lagi namanya susu fermentasi.
Susu fermentasi itu mohon maaf itu kalau lama jadi yogurt. Dari yogurt tadi kalau dilamakan lagi itu akan menimbulkan gas lebih tinggi, yang minum bisa mabuk. Yang uniknya zaman dulu tak ada, zaman sekarang ada. Apa contohnya? Zaman dulu kalau minuman mau mabuk-mabukan, itu ada minuman mabuk kayak tua begitu. Kalau sekarang tak. Lem, tahu ibu lem? Lem cap kambing itu diisap. Itulah saking tak ada kerjaannya. Diisap sampai kuat-kuat, sampai stres. Ini kadang-kadang model namanya surbul khamar, tapi bisa jadi segala sesuatu yang membuat orang mabuk, hilang akal dan lain sebagainya. Dan itu saat ini sudah banyak. Bahkan mohon maaf itu banyak toko-toko yang menjual itu minuman itu sembunyi-sembunyi. Bentar lagi tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Ini tolong Bapak Ibu sekalian yang berbahagia diperhatikan. Wala ana akhir hadhil ummah awwalaha. Jadi begini. Kata Nabi, kelak di akhir zaman la ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Kelak di akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok yang mereka pendatang orang baru melaknat orang-orang zaman dahulu. Artinya ada orang-orang yang sekarang melaknat ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu dilaknatnya. Meskipun ini tak nampak secara begitu masif, tapi sudah terjadi. Orang-orang yang kemudian saling melaknat antara satu dan yang lain, kemudian berani mereka mencela ulama-ulama terdahulu oleh orang-orang yang kemudian datang belakangan. Kata Nabi, termasuk bagian daripada tanda datangnya akhir zaman. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Artinya kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi hampir mirip. Apakah betul kita sudah berada di akhir zaman ataukah kita berada di kondisi yang cukup aman? Kalau menurut saya bukan cukup aman, kita berada di kondisi akhir zaman. Kenapa demikian saya katakan? Demikian karena sudah banyak yang nampak di hadapan kita. Apakah ini kejadiannya hanya di Indonesia? Tidak. Bahkan mohon maaf, yang namanya minum khamar itu di Eropa sudah biasa. Di Eropa itu biasa sangat. Apalagi Bapak Ibu boleh datang nanti kalau ke Turki kan ada Asia, ada Eropa. Sudah Bapak Ibu boleh lihatlah. Tahu sejauh-jauh itu. Mohon maaf, di beberapa kota pun di Saudi Arabia pun sudah ada juga bar-bar demikian yang sudah vulgar, yang sudah ditampakkan seperti diskotik-diskotik. Itu sudah mulai ada di beberapa kota di Saudi Arabia yang notabene mohon maaf, itu notabene Saudi Arabia itu kota yang cukup agamis. Tapi kemudian sudah ada tempat-tempat perjudian yang cukup besar. Sudah ada tempat karaoke yang besar. Sudah ada tempat diskotik yang besar. Meskipun tidak di tanah haram, tetapi sudah mulai merembet masuk ke tempat yang cukup kita anggap agamis. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya kita sedang diteror dengan keadaan yang sedemikian rupa. Oleh karena itu kita yang bisa menentukan arah jalan kita. Kelak insya Allah di akhir pertemuan selesai nanti kita sampaikan apa yang harus kita lakukan menghadapi zaman yang serba edan. Kata Cak Nun, MH Ainun Najib, zaman ini zaman edan kata beliau. Iki zaman edan. Itulah bahasa beliau. Artinya zaman gila. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi keberkahan, menjadi petunjuk bagi kita untuk bisa menciptakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa
وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق، اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي رفح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مبارك وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.